guys, ketemu lagi sama Doknin di Q&A. Dan sore ini saya akan menjawab banyak pertanyaan dari Instastoryku. Jadi ada beberapa pertanyaan masuk. Aku pilih 3 aja ya dari semuanya. Membagi waktu gimana sih, Dok? Jadi cara mengatur manajemen waktu, yang pertama kita bikin prioritas ya. Mana yang utama didahulukan. Kedua, bikin jadwalnya juga. Yang ketiga, jangan kebiasaan menunda. Jadi apa yang sudah kita bikin di list jadwal itu harus kita lakukan. Jadi nggak boleh menunda-nunda. Yang keempat, harus fokus. Yang kelima, komitmen dan kerjakan apa yang sudah direncanakan. Jadi contohnya nih, kita dalam sehari mau ngapa-ngapain aja itu kan sudah kita list nih. Kita harus jadi benar-benar patuh, benar-benar komitmen dengan jadwal yang sudah kita buat. Misal, kita bangun jam 5 pagi, kita melakukan aktivitas olahraga. Terus setelahnya kita lakukan aktivitas menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Ya kan? Terus kemudian jam 7 itu sudah mulai daily activity. Jadi jam 7 mulai daily activity, biasanya aku praktek sampai siang sekitar jam 11 sampai jam 12. Itu kemudian dilanjutkan dengan meeting. Ya, sebelumnya pasti makan siang lah, istirahat sebentar, break, makan kemudian meeting dan dilanjutkan jam 2. Biasanya dulu sebelum pandemi saya selalu jemput anak sekolah. Kayak gitu. Kemudian setelah menjemput anak sekolah sekitar jam 4 saya melakukan aktivitas saya sebagai mahasiswa. Jadi ngerjain tugas, membaca buku. Kemudian aktivitas itu selesai sampai sekitar jam 6. Dan setelah jam 6 itu saya mulai menemani anak-anak untuk belajar sampai sekitar jam 8. Dan malam hari sekitar jam 8-9 saya melakukan aktivitas pengecekan laporan harian klinik dan usaha saya yang lain. Kemudian setelah itu saya nemanin anak, kembali lagi tugas saya sebagai seorang ibu, menemani anak-anak untuk istirahat. Dan jam-jam ini adalah biasanya saya ada aktivitas pillow talk sama mereka. Setelah anak-anak istirahat dan di sela-sela kesibukan itu kadang juga saya ada aktivitas social life seperti ketemu dengan teman-teman arisan, kumpul, kemudian klien. Dan bagi saya ketika kita bisa melakukan manajemen waktu yang bagus, tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan aktivitas yang positif. Kenapa dulu waktu kuliah pilih FKG? Jadi kenapa alasan saya memilih FKG? Emang dari kecil tuh cita-cita saya menjadi dokter. Kemudian yang kedua, pastinya dorongan orang tua. Dan yang ketiga, dengan kuliah di kedokteran gigi, itu adalah kombinasi antara kedokteran dengan seni. Estetiknya dapat. Dan aku lihat dengan menjadi dokter gigi juga jam kerjanya lebih fleksibel. Jadi kita bisa praktek pribadi, bahkan di rumah pun bisa buka praktek sendiri. Bagaimana menata hidup sebagai single parent, Mbak Nin? Dan pertanyaan ketiga, ini bener-bener berat ya sebenarnya untuk menjawab, tapi karena ini pengalaman pribadi saya pastinya senang untuk sharing dengan teman-teman. Oke ya. Jadi tips untuk menjadi single parent, yang pertama kita harus bisa berdamai dengan masa lalu. Jangan pernah kita menyalahkan, jangan pernah kita menyesali dengan masa lalu. Karena masa lalu lah yang memberi kita pelajaran dan kematangan di usia kita saat ini. Dan yang kedua, pastikan diri kita sendiri itu harus bahagia. Karena apa? Kita sebagai ibu itu adalah role model buat anak-anak. Ketika kita bahagia, kita happy, kita selalu memunculkan aura positif, anak-anak pastinya juga ikut bahagia. Jadi ibu itu membawa atmosfer suatu rumah. Ketika seorang ibu bahagia, atmosfer yang ada dalam rumah itu juga ikut kecipratan kebahagiaannya. Tapi ketika seorang ibu itu sedih, kemudian terpuruk, menyalahkan keadaan, tidak segera move on, atmosfer yang ada di dalam keluarga itu akan berdampak juga, termasuk berdampak ke anak-anak. Nah, jadi pastikan diri kita bahagia dan move on untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, pastikan diri kita mandiri secara finansial. Jadi,
kita tidak tergantung dengan siapapun. Kita bisa kerja dan menghasilkan uang sendiri untuk masa depan anak-anak dan juga untuk masa depan keluarga. Ketika kita bisa settle, ketika kita bisa fight, menurut saya tidak masalah menjadi single parent karena kita sudah bisa mandiri secara finansial. 4. Dan ini jangan lupakan value-mu. Kamu itu berharga. Kadang ketika kita terlalu terpuruk, terlalu menyesali masa lalu, kita lupa dengan apa yang kita punya. Bahkan kita sendiri tidak yakin kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa karena tertutup dengan rasa sakit dan trauma pada masa lalu. Padahal potensi-potensi itulah yang bisa membawa perubahan ke arah masa depan yang lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, jangan lupakan value-mu. Be high value woman. Next, jangan lupa me time dan quality time pada anak-anak. Jadi kita harus berikan perhatian penuh kepada mereka. Kita tunjukkan kepada mereka meskipun keluarga kita tidak sempurna, tapi bersama mami kita akan menjadi keluarga yang sempurna. Jadi pastikan kita memberikan garansi, kita meyakinkan kepada anak-anak kita itu bisa melangkah bersama meskipun tidak sempurna, tapi kita dengan bersama-sama kita akan menjadi keluarga yang sempurna. Dan yang terakhir, jangan lupa rawatlah diri kita. Berikan reward pada diri sendiri. Kita itu layak untuk bahagia, kita itu layak untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Kita itu layak untuk bisa move on dan bisa menjadi best versi kita. Be the best version of us. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bertanya di Q&A-nya IG-ku. Jangan lupa nanti kita tunggu edisi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.